dalam kegiatan menggereja. Angel pergi ke gereja ketika ada perayaan Natal dan Paskah saja, karena pada perayaan itu umat di stasi tempat Angel tinggal mengadakan acara makan bersama setelah perayaan Ekaristi Natal atau Paskah dilaksanakan. Hal itu membuat Angel bersemangat pergi ke gereja. Akan tetapi jika hari-hari minggu biasa ia enggan untuk pergi ke gereja, memilih bermain saja. Pada suatu hari di hari Minggu, ada seorang anak yang rajin pergi ke gereja dan percaya kepada Tuhan. Ia bernama Apri. Pada pukul 8, Apri berangkat ke gereja bersama teman-temannya. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Angel teater dulu, setelah itu baru dance. Yang hendak pergi mencari sayur. Hai teman-teman, ayo kita beri gereja sebelum 9. Saya nggak mau. Mendingan cari sayur aja untuk sayur nanti malam. Betul tuh. Pergi sana. Apri dan teman-temannya pun pergi ke gereja, meninggalkan Angel dan teman-temannya yang hendak pergi mencari sayur. Setibanya di gereja, Apri dan teman-temannya melakukan hal yang seperti biasa umat Katolik lakukan saat masuk ke dalam gereja, yaitu berlutut dan tunduk menghadap altar, membuat tanda salib dan duduk berdoa. Perayaan ibadat itu pun berlangsung, umat mengikuti dengan seksama sampai perayaan ibadat itu selesai dilaksanakan. Duduk aja loh. Pastor. Dah. Berdoa. Pada malam hari, Angel sibuk bermain ponsel tanpa membuka buku untuk belajar, sedangkan teman-temannya pada sibuk belajar untuk persiapan ujian yang akan dilakukan pada hari Senin. Angel lebih memilih bermain game yang ada di ponselnya. Setelah puas bermain, Angel pun hendak tidur. Sebelum tidur, ia berdoa menurut yang ia ketahui. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan membantu atau mengabulkan doa tersebut. Angel pun berdoa meminta agar besoknya ia mendapatkan nilai yang tinggi. Ya Tuhan, semoga besok saya mendapatkan nilai yang bagus dan dimudahkan dalam mengerjakan soal ujian. Amin. Hari pun berlalu. Tibalah saatnya pada hari Senin, anak-anak SD dan SMP Tanjung Kapu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Hari ini anak-anak melaksanakan PTS, penilaian tengah semester ganjil. Mereka memasuki kelas dan melaksanakan ujian. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran ujian kita pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya ujian malam mereka nih. Berdoa selesai.
Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari ujian agama. Apakah kalian sudah belajar tadi pagi? Sudah, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Ibu akan membagikan tugas. Saat mengerjakan soal, Angel tampak kebingungan karena ia tidak belajar dan selalu meremehkan tugas yang diberikan oleh guru. Angel pun menjawab soal ujian itu dengan mengilang asal-asalan. Yang penting menurutnya sudah dikerjakan dan mengumpulkan lembaran jawabannya, lalu pulang. Satu minggu berlalu, ujian telah selesai dilaksanakan dan para dewan guru membagikan hasil ujian kepada anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu akan membagikan hasil ujian agama kalian pada pagi hari kemarin. Minggu. Ada beberapa anak yang tidak tuntas agama. Siapa, Bu? Nanti kalian lihat sendiri hasilnya. Agak itu gurunya. Saat melihat hasil ujian, anak-anak bergembira karena mendapat nilai yang bagus dan tuntas KKM. Namun ada beberapa anak yang merasa kecewa karena mendapat nilai rendah dan tidak tuntas KKM, termasuk Angel. Ia mendapat nilai yang paling rendah dari antara teman-teman sekelasnya. Saya benci Tuhan, padahal saya sudah belajar. Kenapa nilai saya tetap saja 20? Saya benci Tuhan. Gel, kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan. Apa kamu tadi malam sudah belajar? Buat apa belajar, kan saya sudah berdoa. Dengan berdoa pun tidak cukup kalau tidak belajar. Cara mulu. Pergi sana. Angel pun pergi meninggalkan Apri yang tadi menasehatinya. Di perjalanan pulang, Angel dengan angkuhnya melewati Apri dan teman-temannya. Tiba-tiba Angel terjatuh. Kamu baik-baik saja, Nen? Ki, Sudah, ayo kita boleh pulang. Ia selalu menyalahkan Tuhan akan setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Angel berjanji akan menjadi anak yang baik dan selalu bersyukur serta tidak akan menyalahkan Tuhan lagi. Apri dan teman-temannya benar. Kenapa setiap hal yang buruk yang saya lakukan, saya selalu menyalahkan Tuhan. Saya berjanji akan menjadi anak yang baik dan selalu ikut dalam kegiatan menggereja. Jangan perlu benar.